Wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohimah Sofia selaku dosen pengampu kimia teknik dan teman-teman mahasiswa yang sudah bersedia menyimak presentasi kami. Sebelumnya kami perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Ajizan Joko dengan NIM 211-064-1046. Dan saya Gilang Satria Prakosa dengan NIM 2110641024. Dan saya Ekan Enda Wijaya dengan NIM 2110641051. Saya Reza Bagadi dengan 47. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua rekan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalan waktu. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Di sini ada dua materi yang akan kami sampaikan. Pertama adalah ketetapan kesetimbangan yang terdiri dari kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu konsentrasi, tekanan dan volume, dan temperatur. Ketetapan kesetimbangan. 1. Kesetimbangan homogen. Dalam sistem kesetimbangan, konsentrasi masing-masing komponen tetap karena perubahan masing-masing komponen dan pembentukan kembali komponen tersebut berlangsung dengan kecepatan yang sama atau bersifat dinamis. Dalam kesetimbangan dinamis, tidak terjadi perubahan makroscopis atau perubahan dapat dilihat atau diukur, tetapi perubahan mikroskopis berlangsung terus. Untuk menyatakan suatu reaksi seimbang, dituliskan dengan tanda panah bolak-balik. Adanya katalis tidak menggeser keseimbangan, tetapi mempercepat tercapainya keadaan seimbang atau mempercepat reaksi ke kanan maupun ke kiri. Reaksi yang melibatkan fase gas dan terjadi dalam ruang tertutup dapat mengakibatkan zat-zat hasil reaksi kembali menjadi zat-zat reaksi. Mula-mula konsentrasi A dan B berkurang dengan cepat, kemudian tidak begitu cepat dan akhirnya mencapai harga yang tetap. Keadaan sistem yang demikian disebut seimbang. Untuk mengetahui hubungan kuantitatif antara zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi, perlu dilakukan analisis konsentrasi terhadap masing-masing zat reaksi maupun hasil reaksi pada saat seimbang. Hubungan ini pertama kali dikemukakan oleh Grunberg dan Weiss tahun 1867. Berapapun harga konsentrasi zat reaksi maupun hasil reaksi pada saat keadaan seimbang, perbandingan antara konsentrasi zat reaksi pangkat koefisien reaksi dengan konsentrasi zat reaksi pangkat koefisien adalah konstan. Perbandingan yang konstan itu disebut ketetapan kesetimbangan dengan simbol K. Ketetapan kesetimbangan juga tetap dan hanya bergantung pada stoikiometri reaksi dan temperatur. Misalnya untuk kesetimbangan reaksi berikut. Umum hanya kesetimbangan mungkin untuk reaksi K sama dengan 3 pangkat 2 per N2 pangkat 2. Untuk keterangannya, K itu tetapan kesetimbangan pada temperatur tertentu yang tetap. A, B, C, dan D zat yang berfase sama, yaitu gas semua atau zat-zat yang selalu berangkatan. 2. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen melibatkan dua macam fase atau lebih dalam reaksi, seperti gambar yang ada di bawah tersebut. Perhatikan eksperimen dekomposisi CaCO3 S pada temperatur tinggi membentuk CaO S dan gas CO2 seperti diberikan pada gambar yang ada di bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Konsentrasi. Berarti kan eksperimen yang menunjukkan reaksi antara ion Berarti kan eksperimen yang menunjukkan reaksi antara ion dari Fe 3+ dengan ion Fe 4
SDN seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Warna larutan berubah ketika ada reaksi ditambah ke dalam keseimbangan campuran Fe3+ kuning pucat. SDN min tidak berwarna dan FeN CS2+ merah. A. Larutan dalam keadaan keseimbangan. B. Setelah penambahan FeC1 hingga ke dalam larutan yang telah sampai ke keseimbangan, warna merah menjadi lebih gelap tua karena FeN CS2+ bertambah. C. Setelah bertambah KFeN di dalam larutan yang telah sampai ke keseimbangan, warna merah juga. Penambahan zat reaksi Fe3+ atau SDN akan mengubah konsentrasi zat reaksi Fe3+ atau SDN dalam keseimbangan menjadi lebih banyak. Eksperimen ini menunjukkan bahwa penambahan zat reaksi akan menggeser keseimbangan ke arah hasil reaksi kanan. Waktu reaksi keseimbangan dipengaruhi oleh zat reaksi maupun zat hasil reaksi. Penambahan konsentrasi reaksi akan menggeser keseimbangan ke kanan, sedangkan penambahan zat hasil reaksi akan menggeser keseimbangan ke kiri dan sebaliknya. Dua, tekanan dan volume. Perubahan tekanan atau volume hanya berpengaruh terhadap keseimbangan yang melibatkan fase gas. Perhatikan keseimbangan gambar berikut. Pembesaran tekanan atau pengecilan volume berarti juga mengubah konsentrasi zat yang berada dalam keseimbangan. Banyaknya molekul zat yang ada berunit volume lebih besar daripada sebelum tekanan diperbesar. Hal itu dapat dimengerti karena beberapa molekul gas N2 bergabung dengan gas H2 membentuk gas NH3. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa peningkatan konsentrasi semua komponen yang terdapat dalam keseimbangan dengan memperbesar tekanan atau memperkecil volume akan menggeser keseimbangan ke jumlah molekul yang kecil. 3. Temperatur. Hampir setiap tatapan keseimbangan berubah oleh perubahan temperatur. Perhatikan gambar berikut. Secara sederhana, panas dianggap sebagai zat bereaksi atau zat hasil reaksi kimia. Dalam reaksi endoterm, panas dipertimbangkan sebagai reaksi, sedangkan pada reaksi eksoterm sebagai zat hasil. Reaksi endoterm zat reaksi plus panas zat hasil. Reaksi eksoterm zat reaksi zat hasil tambah panas. Perhatikan pada reaksi endoterm, pada saat temperatur dinaikkan, keseimbangan bergeser ke arah yang menyerap panas. Panas diserap ke arah pengubahan zat menjadi hasil. Dengan demikian, kenaikan temperatur menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan, ke arah zat hasil. Maka naik pada keseimbangan di atas, kenaikan temperatur mengakibatkan pembentukan CO11 2 min arti lebih banyak. Jangan dibaca semua, habis waktunya. Yang poin-poin aja. Next. Apa slide-nya? Kurang berapa slide lagi? Reaksi endoterm
peningkatan temperatur T mengakibatkan peningkatan derajat K. Penurunan temperatur T mengakibatkan penurunan derajat K. Reaksi eksoterm. Peningkatan temperatur T mengakibatkan penurunan temperatur T mengakibatkan penurunan temperatur T mengakibatkan penurunan derajat K. Asas Chatelier. Berdasarkan pengamatan pada sistem kesetimbangan yang dipengaruhi oleh keadaan eksternal, seorang ahli kimia bangsa Prancis yang bernama Le Chatelier mengumumkan prinsip umum secara kualitatif mengenai berdasarkan kesetimbangan yang berisi jika pada sistem kesetimbangan diadakan suatu aksi, sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut sedikit mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maulana, NIM 202, ingin bertanya. Sebutkan perubahan-perubahan dalam sistem keseimbangan kimia. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bina Yudhistira, NIM 15. Di sini saya ingin menanyakan apakah katalis itu mempengaruhi kesetimbangan kimia dan bagaimana pengaruh katalis terhadap pergeseran kesetimbangan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dennis VJ, NIM 17 10 64 1003. Pertanyaan saya itu contoh kapan reaksi kesetimbangan kimianya itu kapan, dan contoh salah satu contoh soal gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalem ini kalem. Nama saya Muhammad Andri, NIM 211 Saya mau bertanya, kapan keseimbangan kimia terjadi? Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lukman Hakim, NIM 2110641025. Pertanyaan saya, apa perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm? Bisa berikan contoh reaksinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Sebutkan perubahan-perubahan dalam keseimbangan kimia. Jawabannya, dalam tubuh oksigen diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Proses ini berlangsung dalam reaksi keseimbangan. Hb Aki tambah O2 Aki menjadi HBO2 Aki. Oksigen diangkut oleh darah menuju paru-paru. Semakin lama jumlah oksigen dalam darah semakin bertambah banyak. Nah, di dalam paru-paru keseimbangan bergeser kanan. Keseimbangan akan bergeser ke kiri jika oksigen berada dalam jaringan. Keseimbangan ke kiri mengeluarkan oksigen yang dipakai proses pembakaran. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bintang, yaitu apakah katalis mempengaruhi keseimbangan kimia dan bagaimana pengaruh katalis terhadap pergeseran keseimbangan. Jawabannya itu pengaruh katalis terhadap reaksi pada keseimbangan itu tidak ada. Katalis tidak dapat bisa mengubah nilai konstanta keseimbangan, tetapi dapat meningkatkan kecepatan untuk mencapai keseimbangan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dennis Vijay dengan NIM 03. Salah satu contoh soal kapan terjadinya reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung searah atau kesudahan dan ada yang dapat balik atau bolak-balik. Jelaskan perbedaan yang disertai dengan contoh-contohnya. Reaksi yang mengandung searah yaitu reaksi kimia di mana zat-zat hasil reaksi tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Contohnya
NaOH aki plus HCl aki menjadi NaCl aki plus H2OI. Sedangkan reaksi dapat balik atau bolak-balik yaitu reaksi kimia di mana zat-zat hasil reaksi dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Contohnya PbSO4S plus 2NaL aki menjadi PbL2S plus Na2SO4 aki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab dari pertanyaan Mas Arif. Apa perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm dan berikan contohnya. Contoh reaksi endoterm adalah pelarutan potasium klorida atau amonium nitrate ke dalam air. Sebaliknya reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang mengeluarkan energi berupa energi panas yang diakibatkan akan meningkat suhu lingkungan. Contoh reaksi eksoterm adalah pembakaran bahan bakar yang menghasilkan panas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.